Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Guru BK Konselor. Teman-teman, di video kali ini ya saya ingin mengajak teman-teman untuk kita bersama-sama mempersiapkan dokumen dalam rangka akreditasi ya, khusus dokumen-dokumen Guru BK menggunakan aplikasi Guru BK Konselor. Nah, jadi teman-teman sebagai pengantar ya, kembali mengingatkan bahwasanya aplikasi Guru BK Konselor ini memang kami susun ya di tahun ini untuk melengkapi kebutuhan guru BK dari segi administrasi. Baik itu untuk penyusunan atau persiapan guru BK dalam menghadapi tahun ajaran baru, kemudian supervisi, kemudian audit kinerja, kemudian file-file yang harus diupload di PMM Kurikulum Merdeka, ataupun akreditasi. Nah, jadi teman-teman di bulan 5, ya, bulan 6, bulan 7, dan sekarang di bulan 8 ini, aplikasi Guru BK Konselor sudah banyak digunakan oleh teman-teman kita guru BK. Salah satunya yang saya sampaikan tadi, teman-teman guru BK menggunakannya dalam rangka persiapan untuk menghadapi tahun pelajaran baru ya, tahun ajaran baru di 2024-2025. Nah, teman-teman, kemarin ya saya meminta kepada teman-teman yang sudah mengaktifasi memberikan masukan ataupun saya meminta kesannya bagaimana ketika mereka menggunakan aplikasi Guru BK Konselor. Berikut saya tampilkan testimoni dari member aplikasi Guru BK Konselor ya. Di sini, oke, saya klik di sini ya. Nah, ini dia. Untuk namanya saya tutup. Nah, ini dia teman-teman. Teman-teman mungkin bisa melihat ya bahwasanya ini merupakan bentuk kami ya untuk memberikan ruang kepada teman-teman yang sudah mengaktifasi agar tidak bosan-bosannya memberikan masukan ataupun saran kepada kami sebagai pengembang aplikasi. Oke, ini responnya bisa teman-teman lihat ya. Dan sampai saat ini ya, yang sudah menjadi member aplikasi Guru BK Konselor itu berjumlah ratusan guru BK seperti itu. Nah, di video kali ini seperti yang saya sampaikan di awal bahwasanya kita akan bersama-sama menyiapkan dokumen akreditasi ya dalam rangka kunjungan dari tim untuk melihat kinerja atau profil dari sebuah lembaga atau satuan pendidikan. Nah, di aplikasi Guru BK Konselor ya, kami sudah membuat fitur yang khusus untuk akreditasi guru BK. Sekarang kita lihat. Oke, nah di sini ya teman-teman. Di paling bawah instrumen itu ada akreditasi, audit, dan supervisi. Kita klik akreditasi, kemudian di sini ada supervisi kelengkapan dokumen guru BK. Kita klik unduh, ya, kita unduh. Bisa. Nah, ini dia teman-teman, dokumen yang harus kita lengkapi dalam rangka akreditasi bagi guru BK. Tapi ini ada yang sudah saya PDF-kan ya, biar enak kita checklist bersama-sama. Oke. Nah, pertama ya yang harus kita lengkapi itu ada 4 komponen, teman-teman. Ada buku kerja 1, ke buku kerja 2, buku kerja 3, dan buku kerja 4. Nah, mengapa saya menggunakan bahasa buku kerja ini? Karena ini menyesuaikan dengan teman-teman kita guru mata pelajaran. Dari segi susunannya seperti itu. Tapi dari segi isinya tetap kita berdasarkan SKKPD maupun CLBK yang tertuang di dalam undang-undang seperti itu. Oke, nah sedikit saya sampaikan kepada teman-teman ya. Biasanya ketika kita akan diakreditasi, ketika akan misal nih di tahun ini ya sekolah kita akan diakreditasi, itu dari tim
visit, ya, mereka memberikan instrumen yang harus dilengkapi. Biasanya yang mereka minta dari sekolah itu terdiri dari beberapa bagian, misalnya manajemen manajemen pelayanan, kemudian struktur ataupun kurikulum yang digunakan, kemudian sarana prasarana, barulah dibentuk tim untuk melengkapi dokumen-dokumen itu. Nah, kemudian dipecah lagi, nih guru BK harus mempersiapkan ini, ya. Ketika itu kita dibagikan butir-butir instrumennya seperti itu. Nah, sebelum itu kita juga harus sudah mempersiapkan bahwasanya dokumen-dokumen yang dibutuhkan itu adalah hal-hal yang berkaitan langsung dengan kita sebagai guru BK seperti itu. Nah, jadi kami ya melihat berdasarkan pengalaman sekaligus melihat perkembangan-perkembangan saat ini, butir-butir instrumen itu mencakup apa saja yang sudah dituangkan di dalam buku kerja guru BK seperti itu. Nah, kita lihat ya komponennya. Buku kerja satu yaitu program BK terdiri dari 3 standar atau SKKPD, kemudian tema layanan dan ketuntasan menyelesaikan tugas perkembangan sesuai dengan SKKPD. Nah, dokumennya di mana ini? Ya, itu yang jadi pertanyaannya. Dokumennya di mana dan bentuknya seperti apa? Kita kembali ke aplikasi, teman-teman. Ini aplikasi Guru BK Konselor, ya. Kita klik program BK di sini. Ya, kita unduh dokumennya. Kemudian oke, masih muter teman-teman ya. Kita klik unduh. Ini dia. Nah, ini dia ya. Nah, itulah asiknya menggunakan aplikasi, teman-teman. Bahwasanya langsung selesai seperti itu ya, langsung jadi. Ini kita lihat tadi permintaannya program BK yang di dalamnya mencakup SKKPD, tema layanan, dan ketuntasan menyelesaikan tugas perkembangan sesuai dengan SKKPD ya. Kita lihat SKKPD atau saat ini di kurikulum Merdeka itu dikenal capaian layanan seperti itu. Tapi aspek perkembangannya sama teman-teman ya. Kalau di SMP itu ada 10, fase D, fase E, dan fase F itu ada 11. Oke, nah ini dia. Karena saya jenjang SMA, teman-teman, di sini saya tampilkan SKKPD-nya atau capaian layanan yang saya sampaikan tadi. Oke, di dalam program BK-nya mencakup SKKPD atau tidak, ya. Kita lihat di program BK mencakup. Jadi di bagian sini bisa kita checklist lengkap, ya. Seperti itu. Kemudian, ya, di dalam program BK ada tema layanan BK atau tidak seperti itu. Nah, untuk melihat tema layanan itu, teman-teman, kita ambil di sini, di action plan. Kita unduh di salah satu jenjang, ya. Saya klik di kelas 12. Kita ambil ini. Oke. Ini action plan-nya. Dan ini tema layanannya. Oke, teman-teman. Ini tema layanan BK-nya. Oke, kita checklist. Ada, ya. Tema layanannya. Oke, kemudian kita lihat ketiga, ketuntasan menyelesaikan tugas perkembangan sesuai dengan SKKPD. Ya, kita kembali ke program. Nah, ini dia teman-teman. Untuk ketuntasan itu, kita lihat dari hasil deskripsi kebutuhan. Ya, di sini ada kebutuhan layanan dasar dan bentuk profilnya kami buat dalam bentuk persentase dan diagram BK. Bisa dilihat di sini teman-teman. Oke. Ini barnya, bar chartnya.
Dan ini materi layanan yang direkomendasikan oleh aplikasi berdasarkan instrumen atau berdasarkan analisis kebutuhan siswa ya, semuanya. Oke. Oke, ini dia. Di deskripsi kebutuhan tampil dan ketuntasan menyelesaikan tugas perkembangan sesuai dengan SKKPD ada. Oke, checklist ya. Udah lengkap untuk program BK. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa melihat ya buku kerja 2, komponen administrasi guru BK. Terdiri dari apa saja? Kode etik, ikrar guru, kalender pendidikan, asesmen, program semester, program tahunan, dan RPLBK. Kalau kode etik guru BK itu ada, namun di dalam aplikasi tidak kami tampilkan karena itu sebenarnya sudah ada, teman-teman klik di internet saja sudah ada. Namun nanti ketika teman-teman sudah mengaktifasi, tinggal kami share saja kode etiknya karena itu berbentuk draft ya. Kalau yang di aplikasi itu berbentuk program yang memang semuanya bekerja secara otomatis. Oke, kita klik dulu kode etik. Ada, ikrar guru Indonesia ada, kalender pendidikan ini biasanya kita sama semuanya, satu sekolah itu sama kalender pendidikan ya. Oke, selanjutnya asesmen atau angket ya, yang kita gunakan di aplikasi Guru BK Konselor. Di sini kita bisa melihat ya, instrumen yang kita gunakan itu adalah instrumen masalah umum peserta didik. Jadi sudah saya sampaikan di awal dan banyak sekali konten-konten saya menjelaskan tentang bagaimana menggunakan instrumen ini. Bahwasanya instrumen ini ya, berdasarkan instrumen ini itulah yang menyasar menjadi sebuah program BK yang sesuai dengan di aplikasi, teman-teman. Kita mendapatkan butir masalah siswa secara individu, kita mendapatkan profil kelas ya. Kemudian kita mendapatkan rekomendasi layanan yang harus kita berikan seperti itu. Oke. Ya teman-teman. Ini dia tadi ya. Oke, ini berarti ada untuk asesmen ya. Kemudian prosem dan prota ya. Kita cek di aplikasi. Nah, ini dia teman-teman. Program tahunan dan program semesternya. Kita klik salah satu ya. Unduh dan kita cek untuk lihat. Nah, ini dia. Ini prota, teman-teman. Ini prota di fase E, fase F ya. Kemudian kita klik prosem salah satu, kita klik lihat. Nah, ini dia. Ini ada aspeknya. Dan ini ada materi layanannya. Kita klik di sini. Prosem dan prota ada. Kita checklist. Oke. Kemudian kita ke RPLBK, PSBK, Pribadi Sosial Belajar dan Karir ya. Kita kembali ke aplikasi. Nah, di aplikasi ini ya kita download saja teman-teman. Salah satu RPL-nya. Oke, ini lihat. Kita teman-teman bisa melihat ya. Ini detail dari aplikasinya. Nih, misal bidang pribadi ya. Tadi butuhnya pribadi. Kita klik. Sorry, di nomor berapa tadi? Sosial. Berarti nomor 13 ya. Nomor 13 tadi pribadi. Kita klik unduh. Oke, udah teman-teman. Nah, ini dia RPL-nya. Bidangnya pribadi ya. Ini pribadi. Langsung ditandatangani. Oke. RPLBK-nya ada. Checklist lagi. Oke. Kemudian kita ke buku kerja 3, di mana terdiri dari dokumen layanan peserta didik ya, yang langsung mengacu kepada peserta didik. Nah, daftar peserta didik atau siswa asuh. Nah, ini ya pasti teman-teman dapat
ketika di awal tahun pelajaran ya, pasti dikasih tahu Pak Robi, guru BK kelas 11 seperti itu. Nah, itulah daftar siswa asuh. Kemudian rekapitulasi kehadiran. Nah, rekapitulasi kehadiran ini kita bekerja sama dengan guru mata pelajaran ya untuk mengetahui atau mendapatkan rekapan dari masing-masing kelas seperti itu. Nah, kemudian catatan peristiwa, buku tamu, dan pembinaan siswa. Ini ya, peristiwa, buku tamu, dan pembinaan siswa, ini kami bagikan gratis ya kepada member ya. Dan kalau teman-teman lihat dari video-video saya di channel YouTube Guru BK Konselor, itu banyak kami berikan gratis format-format atau draft-draft yang memang dibutuhkan oleh teman-teman ya. Apalagi yang berkaitan dengan seperti catatan peristiwa, buku tamu, ataupun ada seperti buku kartu konseling seperti itu ya. Formatnya juga beragam. Oke, ini ada, kita checklist ya. Untuk daftar peserta didik dan rekapitulasi kehadiran siswa tidak saya checklist karena itu tidak ada dalam aplikasi dan itu sebenarnya sangat mudah ya kalau teman-teman mau melengkapinya. Kemudian materi bimbingan konseling. Nah, jadi inilah yang yang menjadi spesial bagi kami ya, ataupun kelebihan dari kami sebagai pengembang. Bagi teman-teman yang sudah mengaktifasi aplikasi Guru BK Konselor, ya, langsung mendapatkan materi dari RPL-RPL yang sudah disediakan di aplikasi. Ya, materinya itu kami susun dalam bentuk PPT seperti itu. Jadi teman-teman yang sudah mengaktifasi itu sudah dapat programnya sudah lengkap, sudah berdasarkan analisis kebutuhan, dan PPT-nya juga sudah langsung dapat seperti itu. Ya, oke, ininya ada ya, kami bagikan gratis ya. Kemudian struktur organisasi, mekanisme penanganan kasus, dan mekanisme kerja itu juga sudah kami bagikan ya kepada member maupun di konten-konten kami ya. Ini ada. Atau selanjutnya jadwal mengajar atau roster ya kita dapat dari kurikulum ya teman-teman. Oke. Kemudian ya kita lanjut ke buku kerja 4, laporan pelaksanaan program. Nah, laporan pelaksanaan BK itu ada di aplikasi. Coba kita lihat ya, teman-teman. Kita lanjut ke di atas ya. Ini dia, laporan dan oke. Kita klik laporan, kemudian kita klik unduh, teman-teman, di sini. Duh. Nah, laporan BK-nya ya, teman-teman, itu juga otomatis ya, otomatis tampil dan yang disampaikan itu berdasarkan dari materi yang sudah kita sampaikan, berdasarkan analisis kebutuhan juga ya. Nah, oke, ini layanan dasarnya. Langsung keluar teman-teman ya. Ini dia. Oke, kita checklist. Kita checklist langsung teman-teman ya. Checklist laporan BK ada. Kemudian laporan evaluasi dan tindak lanjut. Oke, kita cek evaluasi. Nah, untuk evaluasi ini ya, evaluasi ini kan penilaiannya dari penerima layanan, artinya siswa kita ya. Nah, jadi bagi siswa-siswi kita bagikan instrumen lagi ya. Ini ya, kita klik Guru BK Konselor, kemudian akses kuesioner evaluasi. Jadi mereka memberikan evaluasi kepada Guru BK dan hasil itulah yang kita dapat dan kita evaluasi dalam bentuk pelayanan yang akan datang. Oke, kita coba lihat evaluasinya ya. Oke, laporan evaluasi. Nah, ini dia teman-teman. Di sini ada butir pertanyaan ya. Kemarin saya mencoba satu orang itu saya. Ya. Nanti akan tampil rekomendasi yang diberikan oleh peserta didik. Seperti itu. Nah, presentasinya juga keluar. Oke.
Selesai, kita klik di sini. Evaluasi ada. Kemudian laporan pelaksanaan konseling individu. Oke, kita lihat di aplikasi. Nah, laporan konseling individu di sini teman-teman. Nah, jumlah laporan konseling individu ini biasanya banyak sekali ya. Karena satu hari itu, dalam satu hari saja, kita bisa melaksanakan konseling individu itu berapa ya. Bisa 3, bisa 4, dan ya maksimal itu 7 ya biasa teman-teman ya. Kalau saya itu kalau sudah 5 itu, apalagi kalau masalahnya berat-berat, ya kita pun kewalahan seperti itu. Nah, ini dia. Nah, ini menariknya dari aplikasi Guru BK Konselor, teman-teman ya. Di sini ada fitur RPL, di mana fitur ini yang selalu kita buka setiap hari. Mulai dari jurnal bulanan BK, pelaksanaan konseling individu, kemudian konseling kelompok, kemudian bimbingan kelompok, konsultasi, ya, kolaborasi, referral atau alih tangan kasus, dan lain-lain. Itu merupakan kegiatan yang rutin kita laksanakan. Dan itu kita buat setiap hari. Dan keuntungannya laporan kita langsung jadi teman-teman. Dengan cara kita isi di bagian RPL ini. Oke, saya buka ya laporan konseling individu yang pernah saya buat ya. Ini klik rubah, misalnya teman-teman. Nah, ini contoh pengisiannya. Di video saya sebelumnya sudah saya contohkan ya. Dan ini saya klik. Kemudian kita unduh. Nah, ini laporan pelaksanaan konseling individu. Oke, ini dia teman-teman ya. Pelaksanaan konseling individu. Kita checklist, ada teman-teman. Oke, kemudian laporan pelaksanaan konseling kelompok. Konseling kelompok, ini dia. Nah, konseling kelompok. Ya, karena saya pernah mengisi, saya tinggal klik saja unduh. Dan keuntungannya kita bisa menambah laporannya berapapun. Oke, ini dia teman-teman. Oke, selesai. Kita checklist, ada. Laporan kunjungan rumah. Kunjungan rumah, oke ini dia. Nah, ini belum pernah saya buat ya. Coba kita buat. TR ya, kelas 10. Bidang sosial. Topik permasalahannya misalnya panggilan lah ya. Fungsinya pengentasan masalah. Pihak terlibat wali kelas. Tujuan kegiatan untuk berdiskusi. Misal, gambaran masalah siswa kurang aktif. Misal, alamatnya di Jambi. Tanggal 12. Durasi kurang lebih 60 menit. Ayah ibu. Pembinaan. Tindak lanjut guru BK dan wali kelas. Catatan khusus. Siswa harus aktif misalnya. Buat. Oke, sudah dibuat, kita unduh langsung teman-teman. Unduh. Oh, sorry. Sudahkah terunduh? Ini dia tadi ya. Oke, laporan kunjungan rumahnya langsung jadi teman-teman. Nah, ini dia. Gampang ya. Oke, alhamdulillah. Oke,
Kemudian alih tangan kasus ya. Alih tangan kasus juga seperti itu teman-teman. Teman-teman, alih tangan kasus di mana di sini? Mana nih? Di kasus ya. Tinggal klik buat saja ya. Diisi. Oke, ada. Kemudian laporan konsultasi, konsul. Nah, ini dia. Klik buat saja teman-teman. Oke. Nah, laporan penghubung guru BK kepada orang tua. Nah, ini dalam bentuk draft ya. Ini akan kami bagikan ya, karena itu dalam bentuk tulisan ya, kepada orang tua ya, yang perlu kita sampaikan. Kemudian kartu konseling. Kartu konseling ini ya bisa dalam bentuk konseling individu, teman-teman ya. Kita klik unduh saja. Oke, ini dia. Oke. Satu. Kemudian laporan pelaksanaan layanan pribadi sosial belajar dan karir. Nah, ini dalam bentuk konseling individu yang bersifat pribadi, sosial, belajar maupun karir, teman-teman. Dan itu ada di bagian RPL konseling individu, kita klik buat di sini. Ya, teman-teman ya. Oh, sorry, dalam bentuk laporan ya, teman-teman. Klik buat. Nah, ini dia. Sini. Tinggal klik buat saja. Oke, kemudian lampiran-lampiran lain, lampiran-lampiran RPL lain yang kita gunakan. Misalnya di sini ada kolaborasi ya, ataupun konferensi kasus ya, yang kita gunakan di dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan konseling, teman-teman. Oke, teman-teman ya, itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Kalau kita lihat lembar checklist ini, itu dia. Semuanya terisi ya, hampir semua terisi. Hanya saja di bagian ini saya ubah warnanya. Warnanya biru saja. Nah, belum. Oke. Nah, seperti ini. Ini belum. Itu dalam bentuk draft ya, yang bisa teman-teman kumpulkan. Kemudian nih, kode etik guru BK ini sebenarnya teman-teman klik di internet ada ya, bisa di-download ya, gratis. Nah, intinya yang dalam bentuk komponen-komponen yang harus dilengkapi ya dari buku kerja itu, semuanya tersedia di aplikasi Guru BK Counselor. Dan insya Allah apabila ada pertanyaan terhadap kepada kami ya mengenai kesiapan akreditasi dan lain-lain, insya Allah akan kami respon dengan cepat, karena itu komitmen kami, tim pengembang aplikasi Guru BK Counselor. Baiklah teman-teman, itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sekali apabila ada kelemahan ataupun penyampaian saya yang kurang pas, saya mohon maaf ya. Dan sekali lagi tujuan kami adalah kita berkembang bersama-sama, menjadi profesional bersama, agar kita menciptakan sebuah pelayanan BK yang benar-benar maksimal kepada peserta didik kita, sehingga mereka mampu berkembang sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki ya. Itu saja saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru BK Counselor.